Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, sudah sarapan pagi belum? Oke, yang belum sarapan dahulu ya agar tubuh kita bersemangat dalam mengikuti atau mengerjakan tugas hari ini. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tematik 4B. Kita akan mengulas kembali ya untuk persiapan ujian akhir sekolah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Nah, pada hari ini Miss Hikmah akan menjelaskan dulu pada pelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi bahasa Indonesia, Miss akan mengulas kembali tentang langkah-langkah meringkas teks atau meringkas cerita atau meringkas bacaan. Ada 3. Yang pertama, membaca bacaan atas suatu teks untuk mengetahui kesan umumnya dulu dan maksud si pengarang. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih. Nah, untuk bisa atau tidak kita meringkas suatu cerita, yuk silahkan baca teks cerita rakyat yang berjudul Danau Toba. Miss bacakan ya. Alkisah, hiduplah seorang petani yang rajin bekerja dan hidup seorang diri. Kehidupannya berubah seketika ia menemukan seekor ikan ajaib yang dapat berubah menjadi seorang putri cantik yang dikutuk menjadi ikan. Sebagai imbalannya, ia mau dijadikan istri petani tersebut dengan syarat tidak boleh menceritakan dan menyebutkan asal-usul putri dari seekor ikan. Jika dilanggar, akan terjadi bencana yang sangat dahsyat. Petani pun menyetujui hingga akhirnya mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki tampan yang memiliki sifat tak pernah merasa kenyang. Suatu hari, sang anak diminta ibunya untuk mengantar makanan untuk ayahnya yang bekerja di sawah. Tapi, sang anak malah menghabiskan jatah makanan sang ayah hingga ayahnya emosi dan melontarkan kalimat, "Dasar anak ikan." Nah, saat itu juga sang anak dan istri menghilang dan muncullah bekas jejak kaki yang membentuk sebuah danau. Kini, danau itu disebut dengan nama Danau Toba. Oke, baik, ceritanya begitu menarik ya teman-teman. Silakan tugas teman-teman di bahasa Indonesia adalah menulis ringkasan cerita rakyat yang berjudul Danau Toba. Oke, itu tugas bahasa Indonesia. Yang kedua, pelajaran PPKN. Nah, di pelajaran PPKN, Miss Hikmah akan mengulas tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, berbeda ya. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak kita. Nah, hak sekarang adalah hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Yang pertama contohnya, hak menggunakan sumber daya alam secara merata. B, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. C, dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam. E, mengelola sumber energi dengan sebaik mungkin. Sedangkan kewajiban kita terhadap sumber energi adalah pertama, menjaga dan melestarikan sumber energi tersebut agar tidak punah dan tetap lestari. Yang kedua, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. 3, tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Atau D, melapor pada pihak yang berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber energi. Yang E, memperbaharui sumber energi tersebut.
Nah, sekarang tugas kedua di pelajaran PPKN adalah perhatikan gambar di samping kemudian jawablah soal berikut. 1. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada gambar. Nah, silakan jawaban teman-teman, baik yang bahasa Indonesia maupun PPKN, tulis jawabannya saja ya di buku tulis. Yang kedua, menurutmu apakah peristiwa tersebut pemborosan energi? Silahkan jelaskan pendapatmu. 3. Jika kamu salah satu anggota keluarga di rumah yang ada pada gambar, apa yang akan kamu lakukan? Oke, untuk menghemat energi. Itu adalah tugas PPKN. Berikutnya kita ke pelajaran IPS. Sigma akan mengulas kembali tentang pembentukan atau proses batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber energi yang paling diandalkan. Batu bara menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Selain itu, batu bara juga digunakan di pabrik-pabrik baja dan semen di berbagai belahan dunia. Batu bara berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu. Nah, batu bara menimbulkan masalah karena pengambilan, pengolahan, dan penggunaannya merusak lingkungan. Produksi batu bara dilakukan dengan membabat hutan dan menggali tambang. Proses produksinya bisa mencemari tanah, air, dan udara. Tugas untuk pelajaran IPS. Teman-teman, di Indonesia, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Adakah dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan batu bara tersebut? Nah, jelaskan dampak yang ditimbulkan serta cara mengatasi dampak yang merugikan masyarakat. Berikutnya pelajaran yang keempat adalah pelajaran IPA. Kita di pelajaran tematik 4B sudah mengenal bentuk-bentuk energi. Apa saja? Yaitu ada energi matahari, energi cahaya, energi kalor atau panas, energi listrik, energi kimia, dan energi bunyi. Nah, untuk tugas IPA adalah mengisi tabel. Silakan tidak usah digambar ya teman-teman, cukup dituliskan kegiatannya aja. Contoh nomor 1, kegiatannya main layang-layang. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Betul. Nah, perubahan energinya adalah dari energi angin. Jadi layang-layang bisa bergerak, itu perubahan energinya adalah energi angin menjadi energi gerak. Karena angin bisa menggerakkan layang-layang sehingga bisa terbang. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan 2, Ibu menyetrika. Silahkan sumber energi yang digunakan apa dan perubahan energinya apa. 3, memasak atau masak. Sumber energi yang digunakan apa dan perubahan energinya apa. 4, membuat petani garam yang membuat garam. 5, Ibu sedang membuat jus atau menggunakan blender. Itu bagaimana sumber energi yang digunakan serta bagaimana perubahan energinya. Oke, kita mengulas kembali ya teman-teman. Terakhir itu adalah pelajaran SBDP. Nah teman-teman, di pelajaran SBDP di buku tematik 4B itu ada kalian belajar mengenal nama-nama tempo. Menurut ada tempo bermacam-macam ya. Di buku paket hampir berapa itu banyak ya. Nah, misi ringkas saja. Cara umumnya ada 1, ada largo. Keterangannya adalah lambat sekali, lento lebih lambat, ada gio lambat, andante sedang temponya, moderato temponya sedang agak cepat, allegro temponya cepat, vivace temponya lebih cepat, dan presto temponya cepat sekali. Tugas terakhir di SBDP yaitu carilah 3 lagu dengan tempo andante. Oke.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan tugas hari ini. Terus semangat. Kalian bisa, kalian anak hebat, kalian soleh-solehanya Miss Hikmah. Ditunggu tugasnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.